Selamat pagi, perkenalkan kami dari Regen Team akan mempresentasikan karya yang kami buat dalam ajang perlombaan FEWDC ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, ada Madya Santosa, yaitu saya sendiri sebagai product designer. Kemudian ada Agung Krisna sebagai front-end developer dan Agung Mahadana sebagai UI UX designer. Aplikasi yang kami buat bernama Foodie. Foodie merupakan sebuah marketplace tempat UMKM menjual makanan dan minuman. Foodie memberikan keuntungan kepada tiga aspek. Yang pertama, aspek dari UMKM itu sendiri dapat menjual makanan lebih luas. Karena aspek yang kedua, yaitu user dapat memesan makanan dari rumah. Jadi aspek pertama dan aspek kedua saling berhubungan. Nah, kemudian aspek yang ketiga merupakan perantara dari aspek pertama dan aspek kedua, yaitu driver, di mana driver akan mengambil makanan ke UMKM dan mengantarkan ke pembeli, seperti itu. Nama foodie itu sendiri diambil dari kata food, yang berarti makanan, dan menjadi foodie agar lebih friendly kepada pengguna dan lebih mudah diingat. Kemudian dari pengembangan foodie ini sendiri, kami menerapkan 3 tahap yang kami gunakan untuk mengembangkan foodie. Yang pertama ada tahap research, kemudian tahap desain, dan kemudian tahap development. Pada tahap research, kami melakukan eksplorasi ke beberapa website atau aplikasi yang serupa, seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Kami melihat beberapa keuntungan yang ada pada ketiga aplikasi tersebut. Kemudian, kami juga melihat respon dari user, pengguna, yang sudah memakai ketiga aplikasi tersebut dan kami mengumpulkan fitur-fitur terbaiknya. Yang pertama, fitur dari Foodie setelah survei adalah beli makan dan minum, kemudian pengantaran ke rumah, chat dengan pengantar, makan terkategori, dan cari makan dan minum. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya, setelah kami mendapatkan fitur, akan dilakukan tahap desain. Nah, untuk tahap desain sendiri akan dijelaskan oleh UI UX designer kami. Hai, di sini Agung Mahadana mengambil alih. Desain yang kami pilih adalah desain dengan minimalis. Kenapa kami memilih minimalis? Karena memang target user yang kami inginkan itu adalah segala kalangan, mulai dari usia muda hingga tua. Desain minimalis akan meningkatkan tingkat kenyamanan user ketika menggunakan website kami. Dibuktikan dengan mungkin bisa dilihat dari bentuk sudut ujung kartnya, yaitu tumpul, karena semakin tumpul sudutnya itu memberi kesan yang semakin santai. Untuk paletnya, kami memilih warna merah. Warna merah melambangkan selera dan dapat merasa nafsu makan. Warna merah juga memiliki kesan yang energik, penuh emosi, dan efektif untuk menarik perhatian. Dan di lain itu, ditemani juga dengan warna hitam dan putih. Untuk shadow, kami menggunakan shadow pada search box yang di hero hero tersebut yang ada historinya juga di sana. Kami menggunakan shadow di sana dan juga shadow itu bisa lihat pada hover card-nya contohnya. Untuk typography, kami menggunakan font Inter karena jenis font ini memiliki kesan yang bersih, modern, dan menarik, dan juga sering digunakan pada merek-merek terkenal untuk menunjukkan
sifat jujur, sederhana, dan tanpa basa-basi. Sans serif juga memiliki kesan yang dapat berfokus pada gagasan masa depan. Untuk tahap development akan dilanjutkan oleh front-end developer kami. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, perkenalkan, saya Agung Krisna. Di sini saya akan menjelaskan tahap development dari website kami. Yang pertama itu, teknologi yang kami gunakan dalam membangun website ini adalah yang pertama itu ada Next.js yang digunakan untuk membangun website itu. Next.js itu adalah framework yang berdiri di atas library React.js. Dan yang kedua itu ada framework Chakra UI yang digunakan untuk membuat stylingnya yang berbasis komponen. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan dari website yang kami buat. Nah, ini merupakan landing page atau halaman utama dari website ini dengan mengikuti aturan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini tuh ada fitur searching yang digunakan untuk melakukan searching makanan atau minuman yang akan dibeli oleh user. Di sini juga akan menampung history-history yang pernah diakses, yang pernah dicari oleh user, dan juga ada trending search dari apa saja yang sering dicari di sini itu. Nah, history ini juga bisa dihapus dengan memencet button clear. Dan selanjutnya ke bawah tuh ada, nah di sini tuh juga ada kategori, yang dimana kategori ini akan mempermudah user untuk memilih makanan atau minuman apa yang ingin dipesan oleh user. Misalnya di sini ada near yang terdekat, top resto, vegetarian, gluten free, allergy friendly, dan halal. Dan juga di bawahnya itu ada saran makanan yang dapat dibeli oleh user. Nah, saran ini juga berdasarkan dari yang populer gitu. Jadi yang ratingnya tertinggi entah itu sering dicari atau yang memang ini enak gitu. Jadi kita coba buka salah satunya. Nah, di bawah itu juga ada footer yang di sini juga telah mengikuti aturan desain yang sudah dibuat. Di sini juga ada disajikan antar ke kemana itu. Kita coba pilih alamat pengantarannya ke misalnya ke Yogyakarta Atmajaya. Kita submit. Otomatis nanti akan disimpan oleh sistem. Nah, di sini juga bisa ada fitur chat yang nantinya akan bisa terkoneksi dengan pembeli dengan penjualnya gitu. Di sini juga ada profile yang bisa untuk masukkan setting account, setting dan logout. Lalu di sini juga ada notification apakah pesanannya sudah sampai atau sudah diproses oleh penjual. Nah, kita coba membuka salah satu resto. Kita coba di sini warung nasi ayam Bu Oki, kita klik. Nah, di sini juga ada fitur apakah toko tersebut atau resto tersebut sudah close atau masih open. Nah, jika resto tersebut sudah close, maka kita tidak bisa memesan. Jadi di sini sudah dibuatkan filter gray seperti ini yang menandakan bahwa dia close. Terus kita coba buka resto yang masih buka. Kita coba lalapan Probolinggo. Nah, ini ketika resto tersebut masih open itu maka kita bisa melakukan pemesanan. Misal kita memesan ayam bakar, es jeruk. Misal kita ayam bakarnya 2, es jeruknya 2 itu atau berapa. Misal kita bisa juga melihat hasil pesanan kita di cart di sini. Nah, ini jumlah yang bakar kita pesan itu 3 dengan harga 25.000 dikali 3 dan ini juga price-nya, total payment yang harus dibayar. Di sini juga lokasi pengirimannya bisa diisi lagi gitu. Jadi bisa di check out. Nah, di sini juga ada fitur review yang kita bisa melihat bagaimana sih review terhadap pembeli sebelumnya terhadap makanan atau dari resto ini. Di sini juga bisa kelihatan like-nya 6, dislike-nya 1, kita bisa memberikan like dan dislike juga. Di sini ada balasan, nah ini terima kasih gitu misalnya. Bisa juga memberikan like dan dislike-nya. Oke. Selanjutnya kita akan ke tampilan mobile-nya yang sudah responsif. Nah, di sini merupakan tampilan mobile dari landing page-nya. Di sini juga ada card-cardnya yang dibuat menjadi grid seperti ini. Dan search-nya juga dibuat menjadi simple seperti ini supaya user itu mudah menggunakannya.
Nah, di sini ada list top resto, saran resto itu kita buat menjadi tampilan flag seperti ini agar informasinya lebih lebih luas untuk ditampilkan dan lebih gampang user itu membaca. Kita coba membuka salah satu ini kedai Sipang misalnya. Nah, ini tampilan mobile dari detail restonya itu bisa kita slide juga di sini. Ratingnya berapa, jaraknya, range harganya, rating higieniknya, apakah dia halal atau tidak. Nah, di sini juga open, ini juga tombol kembalinya ada di atas ini supaya user tuh gampang untuk mencetnya. Kita coba memesan ya, Subarashi Niche satu, terus Blue Sunset. Nah, di sini ada yang menarik deh. Ini card ini kami buat menjadi posisinya stick gitu di bawah supaya user tuh gampang jika ingin langsung pesan cardnya tidak perlu lagi scroll ke bawah atau ke atas gitu. Jadi bisa user tinggal klik langsung. Nah, di sini langsung disuguhkan informasi pesanannya, bisa langsung check out. Nah, user juga bisa menghapus pesanannya dengan mencet clear nih. Nah, jadi pesanannya otomatis hilang. Seperti itu. Pada tampilan reviewnya juga sudah dibuat responsif seperti ini. Jadi user tuh bisa lebih gampang dalam melihat informasi. Di fitur chat ini juga sudah responsif. Nah, ini jadi ketika user ingin melihat chat ini, user ingin membuat pesanan, membalas chat juga bisa di sini. Di sini di tampilan pilih lokasi juga dibuat seperti ini supaya gampang user tuh memilihnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.